you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Apriando. Saya dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen semester 3, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan bisnis. Untuk poin-poinnya yaitu yang pertama tentang teori kepemimpinan dan bisnis. Yang kedua yaitu tentang sejarah dan perkembangan kepemimpinan bisnis. Yang ketiga tentang konsep dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat tentang konsep kepemimpinan, yang kelima tentang kepemimpinan, motivasi dan perilaku kerja, yang terakhir tentang strategi kepemimpinan. Oke, baik, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori kepemimpinan dan bisnis. Oke, baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori kepemimpinan dan bisnis. Untuk teori kepemimpinan di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu teori sifat, yakni menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu yang membuat mereka efektif seperti karisma, kecerdasan, dan kepercayaan diri. Selanjutnya teori perilaku, yaitu fokus pada tindakan pemimpin daripada sifat bawaan, menyoroti gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Selanjutnya teori kontingensi, yaitu menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Model Fedler misalnya menyarankan bahwa gaya kepemimpinan harus sesuai dengan konteks lingkungan. Selanjutnya teori transformasional dan transaksional. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai lebih dari apa yang diharapkan. Sementara pemimpin transaksional fokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Berikutnya ada teori bisnis. Di sini juga saya sudah rangkum beberapa poin. Yang pertama, teori klasik, yaitu berfokus pada efisiensi pembagian kerja dan struktur organisasi yang jelas. Contohnya adalah teori manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor. Selanjutnya ada teori human relation, yaitu menekankan pentingnya faktor manusia dalam produktivitas. Elton Mayo dan eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan karyawan meningkatkan kinerja. Selanjutnya teori sistem, yaitu melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, menekankan pentingnya memahami hubungan antara bagian untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya teori kontemporer, yaitu termasuk pendekatan seperti manajemen kualitas total, manajemen berbasis nilai, dan inovasi disruptif, yang berfokus pada adaptabilitas dan respons terhadap perubahan pasar. Oke, baik, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan kepemimpinan. Di sini ada sejarah dan perkembangan kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan kuno. Pada zaman kuno, kepemimpinan sering dikaitkan dengan kekuasaan dan otoritas yang diwariskan atau diperoleh melalui penaklukan. Pemimpin seperti raja dan kaisar memerintah berdasarkan hak ilahi atau kekuatan militer. Selanjutnya pada abad pertengahan, kepemimpinan didominasi oleh sistem feodal di mana para bangsawan memiliki kekuasaan atas tanah dan rakyat. Gereja juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepemimpinan politik dan sosial. Berikutnya ada revolusi industri. Munculnya pabrik dan industri besar mengubah dinamika kepemimpinan, yang berfokus bergeser ke efisiensi dan produktivitas dengan manajer bertindak sebagai pemimpin yang mengawasi tenaga kerja. Selanjutnya pada awal abad ke-20, teori manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor menekankan pentingnya metode ilmiah dalam meningkatkan efisiensi kerja. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi sebagai struktur organisasi yang ideal. Selanjutnya pertengahan abad ke-20, penelitian mulai berfokus pada perilaku pemimpin dan hubungan interpersonal. Eksperimen Hawthorne dan teori human relation menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan karyawan. Yang terakhir yaitu akhir abad ke-20 hingga sekarang. Berikutnya pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, pendekatan kontingensi dan situasional menyoroti bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Teori transformasional dan transaksional muncul, menekankan motivasi dan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan saat ini semakin dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial, dengan berfokus pada inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan terus berevolusi seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yakni tentang konsep dan gaya kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Yang pertama ada pengaruh dan motivasi, yaitu kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain menuju pencapaian dan tujuan bersama. Selanjutnya visi dan strategi, yaitu pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas dan mampu merumuskan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam menyampaikan visi, membangun hubungan, dan memfasilitasi kolaborasi. Terakhir, pengambilan keputusan. Berikutnya pengambilan keputusan, yaitu pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, seringkali dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa banyak konsultasi dengan anggota tim. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan cepat atau ketika pemimpin memiliki informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen tim. Berikutnya yaitu laissez-faire, adalah pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Efektif jika tim terdiri dari individu-individu yang sangat terampil dan mandiri. Berikutnya yaitu transformasional, adalah pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi mereka dan melakukan perubahan positif. Selanjutnya yaitu transaksional, adalah berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut seperti imbalan untuk kinerja yang baik dan hukuman untuk kegagalan. Terakhir yaitu situasional, adalah pemimpin menyesuaikan gaya mereka berdasarkan kebutuhan dan tingkat kematangan anggota tim serta situasi yang dihadapi. Jadi, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan efektivitasnya dapat bergantung pada konteks dan karakteristik tim. Pemimpin yang sukses seringkali fleksibel dan mampu mengadopsi berbagai gaya sesuai kebutuhan. Oke, baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu tentang konsep kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Karakteristiknya adalah pemimpin membuat keputusan secara mandiri dan mengharapkan kepatuhan dari anggota tim tanpa banyak diskusi. Keuntungannya adalah efisien dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan, jelas dalam arahan dan ekspektasi. Kekurangannya yaitu dapat menurunkan moral dan kreativitas tim jika digunakan secara berlebihan karena kurangnya partisipasi dan umpan balik. Berikutnya tentang kepemimpinan demokrasi. Karakteristiknya adalah pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendorong diskusi dan masukan. Keuntungannya yaitu meningkatkan keterlibatan, komitmen dan kepuasan kerja, memanfaatkan berbagai perspektif untuk solusi yang lebih baik. Kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan bisa lambat dan tidak efektif dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Berikutnya, kepemimpinan laissez-faire. Karakteristiknya adalah pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Keuntungannya adalah memberdayakan individu yang sangat terampil dan kreatif, memungkinkan inovasi dan pertumbuhan pribadi. Kekurangannya yaitu bisa menyebabkan kurangnya arah dan koordinasi jika tim tidak cukup mandiri atau terampil. Berikutnya, kepemimpinan transformasional. Karakteristiknya adalah pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim dengan visi yang kuat dan semangat untuk perubahan positif. Keuntungannya adalah meningkatkan motivasi, moral, dan kerja tim, mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Kekurangannya yaitu bisa terlalu bergantung pada karisma pemimpin dan mungkin tidak efektif dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Berikutnya, kepemimpinan transaksional, yaitu berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut seperti imbalan untuk pencapaian target dan hukuman untuk kegagalan. Keuntungannya adalah jelas dalam struktur dan ekspektasi, efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek. Kekurangannya yaitu kurang inspiratif dan mungkin tidak mendorong inovasi atau inisiatif pribadi. Terakhir, kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin menyesuaikan gaya mereka berdasarkan kebutuhan spesifik dari situasi dan tingkat kematangan anggota tim. Keuntungannya adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan individu. Kekurangannya yaitu membutuhkan pemahaman yang baik tentang dinamika tim dan situasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Jadi, memahami berbagai gaya kepemimpinan ini dapat membantu pemimpin memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim mereka. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan dan mengelola, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi anggota tim mereka. Beberapa aspek penting dari kepemimpinan meliputi, yang pertama visi.
Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya kepada tim. Yang kedua adalah komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan dan peran mereka. Yang terakhir yaitu empati, yakni memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim, dapat membantu pemimpin membangun hubungan yang kuat dan mendukung. Berikutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kepemimpinan, motivasi memainkan peran kunci dalam mendorong kinerja dan produktivitas tim. Beberapa teori motivasi yang relevan meliputi: yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu menyatakan bahwa individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi, seperti aktualisasi diri. Teori kedua yaitu faktor Herzberg, yakni mengidentifikasi faktor-faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan dan faktor-faktor pemeliharaan seperti kondisi kerja dan gaji yang mempengaruhi kepuasan kerja. Teori ketiga yaitu harapan Fromm, yakni menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Berikutnya perilaku. Perilaku dalam organisasi mencakup tindakan dan sikap individu yang mempengaruhi dinamika tim dan pencapaian tujuan. Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu teladan. Pemimpin yang menunjukkan perilaku positif cenderung menginspirasi anggota tim untuk mengikuti jejak mereka. Berikutnya pengakuan positif, yaitu memberikan penghargaan atau pengakuan untuk perilaku yang diinginkan dapat memperkuat kebiasaan positif. Terakhir umpan balik, yaitu memberikan umpan balik konstruktif membantu anggota tim memahami area yang perlu ditingkatkan dan bagaimana mereka dapat berkembang. Berikutnya ada hubungan antara kepemimpinan, motivasi, dan perilaku. Jadi, pemimpin yang efektif memahami bahwa motivasi dan perilaku sangat terkait dan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi, pemimpin dapat mendorong perilaku positif yang selaras dengan tujuan organisasi. Ini melibatkan beberapa poin. Yang pertama, membangun kepercayaan, yaitu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berbagai ide dan mengambil resiko. Berikutnya, yaitu menghargai kontribusi, yaitu mengakui dan menghargai kontribusi individu dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas. Terakhir, menyesuaikan pendekatan, yakni memahami bahwa setiap individu termotivasi oleh hal yang berbeda dan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan sesuai kebutuhan. Jadi, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat menciptakan tim yang termotivasi, berperilaku positif, dan berfokus pada pencapaian tujuan bersama. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk memandu dan memotivasi tim mereka menuju pencapaian tujuan organisasi. Strategi ini dapat bervariasi bergantung pada konteks budaya organisasi dan karakteristik individu dalam tim. Berikut adalah beberapa strategi kepemimpinan yang umum digunakan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi tim dengan visi yang kuat dan menarik. Mereka fokus pada pengembangan pribadi anggota tim dan mendorong inovasi serta kreativitas. Pemimpin bertindak sebagai panutan, menunjukkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Berikutnya, kepemimpinan transaksional, yaitu menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi kinerja, menekankan pentingnya struktur, aturan, dan prosedur untuk mencapai efisiensi, serta memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif hanya ketika standar tidak terpenuhi. Berikutnya, kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim, menganalisis tingkat kematangan dan kompetensi anggota tim untuk menentukan pendekatan yang tepat. Terakhir, menggunakan kombinasi dan arahan, dukungan, delegasi, dan partisipasi sesuai dengan konteks. Berikutnya, kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik menggunakan kepribadian dan daya tarik mereka untuk mempengaruhi orang lain. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk menyampaikan visi dan membangkitkan emosi, serta menunjukkan keyakinan yang tinggi dan optimisme yang menular kepada tim. Berikutnya, kepemimpinan pelayanan, yaitu fokus pada memenuhi kebutuhan anggota tim dan membantu mereka berkembang, menunjukkan empati dan mendengarkan secara aktif untuk memahami perspektif orang lain, dan memberdayakan anggota tim untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab. Berikutnya, kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi, menciptakan lingkungan di mana ide-ide dapat dibagikan secara bebas dan transparan, dan berusaha mencapai konsensus dalam keputusan untuk memastikan dukungan dan komitmen tim. Untuk menerapkan strategi kepemimpinan yang efektif, pemimpin harus mempertimbangkan beberapa faktor.
Yang pertama yaitu mengetahui dinamika organisasi, budaya, dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, memahami kekuatan, kelemahan, dan motivasi anggota tim. Yang ketiga, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan tim. Terakhir, secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi, dengan memilih dan menerapkan strategi kepemimpinan yang tepat, pemimpin dapat meningkatkan kinerja tim, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Oke, baik, itulah tadi topik pembahasan yang sudah saya paparkan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan konteks, kebutuhan tim, dan tujuan organisasi. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, kepemimpinan transformasional yang berfokus pada inspirasi dan pengembangan individu, memotivasi tim melalui visi yang kuat. Yang kedua, pemimpin transaksional yang mengandalkan sistem penghargaan dan hukuman untuk mencapai efisiensi dan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, kepemimpinan situasional yang menekankan fleksibilitas, menyesuaikan gaya berdasarkan situasi dan tingkat kematangan tim. Berikutnya, kepemimpinan karismatik yang menggunakan daya tarik pribadi dan komunikasi efektif untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Yang kelima, kepemimpinan pelayanan yang berfokus pada memenuhi kebutuhan anggota tim dan memberdayakan mereka untuk berkembang. Terakhir, kepemimpinan demokratis yang mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang terbuka dan transparan. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mengevaluasi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi, serta terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, mereka dapat membangun tim yang kuat, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Oke, baik, mungkin itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Apriando, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.